Yuk, hari ini aku mau buat suatu hal yang baru dan eh, di sini aku mau membuat suatu penjelasan atau ya kayak membuat video tutorial itu. Tapi intinya aku mau sharing apa yang membuatku tertarik terhadap suatu hal. Nah, salah satunya yang pernah ku bilang di video-video vlogku sebelumnya yaitu terkait ini apa itu ya tadi terkait subtitle edits. Nah, nih, ini adalah software yang bisa membuatmu lupa tadi belum aku pindah ke share layar. Oke. Nah, ini ada subtitle edit. Di sini dibuat oleh developer Nicolas Lynch itu yang intinya dia itu bisa membuat kita bisa membuat suatu subtitle untuk suatu video. Nah, kenapa aku sarankan kalau mau buat subtitle itu pakai ini? Karena dia itu punya AI. Nah, sudah diberi AI untuk mengenali suara dan mengubahnya menjadi suatu teks. Nah, mari kita coba untuk download dulu. Di sini websitenya namanya nixe.dk.subtitle. Terus kita unduhnya di sini. Download latest version of subtitle edit. Oke. Nah, terus pilih yang ini. Setup edit. Nah, sekarang itu versinya ada di 4.0.11 di mana ada beberapa perbaikan yang telah dibuat oleh developer Nextset. Mari kita coba. Oke. Unduh. Oke. Mari kita unduh. Sebenarnya aku udah install, cuman mau memberitahu aja dari awal bagaimana cara install dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa bahasa yang bisa dipilih. Sebenarnya kayak lengkap, cuman aku mau pakai bahasa Inggris saja. Terus kita I accept agreement. Intinya ya lisensi agreement lah. Kalau kita menggunakan aplikasi kan pasti ada ininya dulu lah. Ya, kita baca lah bla 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 gitu. Oke, next. Nah, di sini tempatnya programnya kita simpan. Terus, nah di sini kita pilih yang default aja, default installation, kemudian pastikan dua ini dicentang. Terus kita next untuk membuat start menu folder. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau kalian inginnya itu lebih simpel, itu pilihnya yang user only aja. Kalau mau semua user yang ada di perangkat Anda, di perangkatmu itu punya aplikasi ini, pilih for all. Kalau aku sih biasanya pilih for all. Karena mungkin kalau aku ganti-ganti akun, punyanya adikku, punyanya bapakku, itu bisa dipakai kayak gitu. Oke, install. Oke, install. Nah, oke, next. Mari kita launch langsung. Oh ya, BTW aplikasi ini free ya. Jadi bisa digunakan tanpa harus bayar. Nah, di sini bentukannya kayak seperti ini. Jadi di sisi ini itu ada timeline untuk kita membuat subtitle. Nah, yang bagusnya itu di pojok bawah sini. Dia itu kita bisa buat untuk subtitle berdasarkan video yang kita masukkan. Misalnya kita coba masukkan video, klik menu yang di atas ini, yang video, kemudian pilih open video file. Nah, misalnya dari videoku yang tadi aku masukkan sini, set. Oke, nah karena tadi itu aku uninstall. Nah, si subtitle edit ini membutuhkan yang namanya video player. Nah, namanya itu MPV. Si subtitle editor itu pakainya ini. Jadi kita download. Oke. Cukup lama kalau internet kalian itu agak lemot.
Ya nggak apa-apa. Coba kita lihat membutuhkan berapa. Nah, di sini ternyata 5 Mbps kecepatan yang dibutuhkan. Cuman konsumsi apa? CPU memorinya itu cukup rendah sebenarnya, nggak terlalu banyak. Oke, masih download. Kita tunggu. Gak apa-apa ya, video ini nggak aku skip karena sebenarnya ini hanya sharing dan menurutku ini cukup cepat. Tergantung spek komputermu juga sih. Kalau aku sih pakainya perangkatku itu CPU-nya itu AMD Ryzen 5 3500X 6 core. Kemudian RAM-nya 32 GB. Terus dengan speednya 2667. Sebenarnya ini bisa 3000-an sih, cuman nggak aku boost. Terus harddiskku ada beberapa, cuman untuk sistemnya itu aku pakai SSD. SSD-nya itu punyanya ini MSI. Kemarin aku belinya MSI kalau nggak salah. Itu cuman 239 GB. Cuman untuk internetnya sih udah cukup kenceng aku. Di angka 150 Mbps. Ini udah selesai downloadnya, kita oke. Nah, di sini video yang kita importkan itu masuk ke sini di sisi kanan. Tuh. Terus, nah ketika kita klik yang timeline ini tadi, aku kan tadi klik timeline, nah itu muncul kayak subtitle gini. Nah, cuman kalau kita kan buat subtitle kan sendiri kan itu agak lama ya, misalkan gini. Hari ke-9 aku membuat video. Terus coba kita pakai yang namanya AI tadi yang aku sebutkan. Nah, di sini itu ada dua, miliknya audio to text punyanya Whisper dan audio to text punyanya Volskaldi. Kalau aku biasanya pakainya yang Whisper. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memiliki yang namanya FFmpeg. Ini semacam untuk apa ya? Video player, tapi dia itu istilahnya gimana ya? Kayak aplikasi FFmpeg. Nah, multimedia framework. Nah, frameworknya untuk menjalankan suatu video ataupun audio di mana dia itu bisa record, convert, dan stream audio dan video. Nah, kayak gitu. Jadi butuh kayak ini dulu. Kita install dulu. Nah, kayak misalnya kita itu mau buat project Python untuk apa? Analisis video dan audio, itu kan pasti butuhkan FFmpeg. Gitu. Nah, di sini disarankan untuk pertama itu dia pakai yang namanya dari Whisper sendiri, PuffView Faster Whisper XXL. Kita unduh aja nggak apa-apa. Nah, di sini membutuhkan sekitar space 1 GB untuk mendownload model dari si Whisper ini. Kita unduh aja nggak apa-apa. Unduh dulu. Sambil kita coba seberapa cepat servernya miliknya si Whisper ini dan konsumsi network site kita. Nah, ternyata cukup rendah ternyata kebutuhannya. Kita skip, nanti kita stop dulu ya. Nanti kalau udah selesai di menit berapa kita cek lagi. Oke, ternyata baru saja selesai dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit lebih. Mungkin itu dari servernya sana, kalau menurutku. Nah, berdasarkan engine yang ini, kalau kita pakai engine yang ini, itu model yang bisa kita pilih itu punyanya si Whisper. Kalau aku itu pakainya yang CPP 17. Kita download lagi, ya. Gak apa-apa, nanti nunggu lagi. Moga-moga lebih cepat daripada tadi. Kayaknya lebih cepat. Nah, jadi faktor yang tadi itu mungkin karena memang servernya si Whisper itu lemot. Nah, yang ini tuh lebih cepat. Tadi itu sekitar 5 Mbps. Kalau ini tuh sekitar 20-an. Mungkin jauh lebih cepat. Jadi aku stop dulu videonya. Nanti kalau udah selesai lagi, kita mulai lagi. Oke, lanjut. Tadi baru selesai dan ternyata aku tadi keluar dulu, ada urusan dan baru kembali. Dan engine-nya sudah terpasang. Engine yang aku pakai itu namanya CPP 17. Aku nggak tahu, cuman
kemarin itu aku pakai, dia bisa mengenali bahasa Indonesia. Jadi aku pakai ini. Nah, terus di sini tuh ada banyak sekali model-model yang dari Whisper, tapi dari pakai engine-nya itu engine-nya di CPP 17. Nah, kalau aku pakainya itu yang ini, si Large Hi50 2.88. Nah, kalau aku pakai ini, dia itu bisa deteksi yang bahasa Indonesia. Jadi nanti kita coba. Karena tadi kan aku pakai videoku itu yang pas waktu aku lari di hari ke-9, dan hari ke-9 itu hari ini sebenarnya. Dan aku mau upload juga kayak itu. Nah, ini. Nah, si servernya ternyata cukup cepat. Tadi menyentuh hampir 200. Nah, ini 200 Mbps. Oke, terdownload dengan lebih cepat. Dan nanti rencananya video yang aku buat ini itu mau aku buat judul dan deskripsinya itu pakai AI berdasarkan subtitle yang telah aku buat berdasarkan hasil dari generate subtitle edit. Nah, kayak gitu. Oke, ini udah terdownload. Mari kita coba dengan spesifikasi yang sudah aku jelaskan tadi. Kita coba pakai bahasanya itu bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Kita cari. Ini ABC Indonesia. Nah, ini ku centang semua. Terus, nah sebenarnya di sini tuh kita bisa juga melakukan batch auto generate. Cuman karena aku pengennya cepet, coba aku mau yang satu ini aja. Nah, satu ini yang berdasarkan yang kita pilih. Nah, karena kita udah pilih yang video awalanku ini, coba aku mau generate. Dengan spekku tadi, Ryzen 5 3500X, terus core-nya 6, dengan RAM-nya 32GB. GPU-ku itu pakai 1660 Super, GTX 1660 Super 8GB kalau nggak salah. Coba kita lihat, kayak iya sih. Sambil, nah ini ternyata membutuhkan waktu hanya sekitar 1 menit 14 detik. Coba kita lihat. Nah, dia konsumsi sekitar cepet banget. Oh ya, memang kalau kita mau memproses kayak gini itu sebenarnya yang dibutuhkan lebih banyak ke CPU sebenarnya, CPU-nya sama RAM. Kalau si GPU itu nggak terlalu sih si GPU. Terus, tapi kalau kita lihat di sini dia kepakainya 27%, tapi nggak tahu ini yang pakai siapa. Mungkin yang pakai OBS ku buat untuk ngerekam ini. Kalau subtitle itu butuhnya hanya si RAM sama memori. Jadi dengan aku nambah RAM kemarin dan CPU ku tetap, yaitu nambah antrian untuk masuk ke si CPU-nya. Jadi CPU ku nggak ngedrop karena memoriku itu hanya mampu menampung beberapa MB saja. Kemarin kalau nggak salah memoriku RAM-ku itu cuma 16GB. Oke, 33 detik lagi. Ternyata lebih cepat, bisa lebih cepat. Wow. Lumayan. 23 detik lagi. Oke. Mari kita coba untuk jalankan ya. Coba kita mulai. Seperti ini, dimana hari ini tuh harinya agak udah cukup bagus ya. Mendung. Nah, kayak gini ya. Jadi sekian videoku hari ini. Aku cuman mau share aplikasi namanya Subtitle Edit dengan versi yang kupakai ini 4.0.11 dan masih free. Semoga untuk kedepannya tetap free biar aku bisa ngambil intisari dari videoku yang nantinya bisa aku gunakan untuk menjadi
bahan untuk membuat judul dan deskripsi kayak gitu. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau merasa video ini bagus atau kayak gimana, mungkin mau aku bahas aplikasi-aplikasi lain gitu, ntar aku fullkan dulu webnya. Nah, kalau mau aku bahas aplikasi-aplikasi lain atau mungkin ngasih tahu terkait teknologi, mungkin nanti kita bahas. Oke, coba tulis di komen. Oke, terima kasih. Coba aku nanti untuk membuat video ini itu tiap hari, cuman nggak tahu nanti bahas aplikasi apa. Cuman ya yang pertama ini aplikasi subtitle edit ini. Oke.